Terima kasih masih bersama Pak Pendeta Gomar Gultom. Pak Pendeta, ini Natal tahun ini angka positif corona ini kan naik terus nih. Ya, betul. Ada himbauan pesan pastoral khusus bagi umat Kristen seluruh Indonesia? Ya, memang perayaan Natal kali ini akan sangat lain saya kira dengan tahun-tahun sebelumnya karena pandemi ini. Pandemi ini memang peristiwa yang luar biasa. Ini sangat menohok kita sebagai gereja karena bagi gereja, terutama perayaan Natal, itu kan selalu persekutuan ragawi ya. Gereja itu identik dengan persekutuan ragawi, orang berkumpul di dalam nama Yesus, berkumpul semua. Tapi kan sekarang itu justru yang pertemuan ragawi biasanya berkat, sekarang itu kan menjadi kutuk kalau kita tidak hati-hati. Oleh karena itu PGI sudah mengeluarkan imbauan kepada seluruh gereja-gereja untuk membatasi perayaan-perayaan Natal kali ini. Secara khusus kami meminta sebaiknya perayaan Natal tahun ini dirayakan di rumah-rumah. Gereja boleh mengorganisir perayaan secara virtual. Ini ada hikmahnya juga. Dengan ini keluarga-keluarga bisa merayakan Natal itu lebih khusyuk di rumah masing-masing. Di satu sisi, di sisi lainnya juga kita terhindar dari kebiasaan kita Natal itu seolah-olah identik dengan pesta-pesta, dengan hiruk pikuk nyanyian dan hiruk pikuk kerlap kerlip lampu. Ini bisa kita koreksi dengan sederhana di rumah sambil tetap menjaga diri dan meningkatkan daya tahan tubuh supaya terhindar dari virus ini. Ini bagaimana meyakinkan umat agar merasakan bahwa merayakan Natal di rumah dan di gereja itu tidak kehilangan nilai sakralnya tuh, tetap sama aja. Ya, saya paham bahwa itu akan sulit karena setiap orang di antara kita kan, apalagi orang timur ya, kekerabatan, perjumpaan itu sangat mempengaruhi pertumbuhan kita. Tapi pengalaman 8 bulan ini saya melihat gereja-gereja kita sudah cukup dewasa dan cukup sadar bahwa tidak ada jalan lain untuk bisa memutus rantai penyebaran virus ini selain jaga jarak. Dan oleh karenanya saya menyaksikan sampai sekarang sudah 8 bulan lebih banyak gereja yang masih tidak melakukan ibadah di gereja, tapi tetap secara virtual. Beberapa lainnya memang sudah melakukan ibadah di gereja tetapi dengan jumlah yang sangat dibatasi. Nah, oleh karena itu saya yakin warga gereja kita cukup dewasa untuk merayakan Natal kali ini dengan pola sederhana. Komunitas kecil ya 20-30 orang di gereja, selebihnya di rumah-rumah. Saya percaya gereja-gereja di Indonesia mampu untuk itu. Jadi jangan menjadi klaster baru tuh gereja Natal nanti ya. Sebab kalau jadi klaster baru, Natal bukan kabar sukacita, tapi telah menjadi ratap tangis nantinya. Natal adalah berita sukacita. Dan oleh karenanya konteks kita sekarang seperti ini ya kita harus bisa mewartakan kabar sukacita dalam konteks pandemi ini. Sudah ada koordinasi dengan Satgas atau Pemda supaya pada perayaan Natal nanti di gereja aman? Ya, PGI koordinasi dengan Satgas di tingkat nasional, dengan BNPB kita koordinasi. Dan harapan kita adalah bahwa gereja-gereja di tingkat lokal melakukan koordinasi yang sama dengan Satgas di aras masing-masing gitu. Pak Pendeta, ini pandemi ini membawa banyak dampak ya. Terutama dampak ekonomi, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak yang mengalami kekurangan penghasilan. Nah, bagaimana membuat umat yang mengalami problem seperti ini masih bisa bertahan secara moral sehingga mereka menghadapi Natal ini dengan tetap imannya tetap teguh? Nah, ini justru tantangan buat gereja ya. Artinya Natal itu adalah kehidupan Allah yang berbela rasa dengan manusia. Dia yang maha tinggi merelakan diri menjadi manusia. Dia berbela rasa dengan manusia. Maka kalau kita merayakan Natal, itu harus dibuktikan bahwa kita merayakan Natal lewat bela rasa. Saya menghimbau seluruh warga gereja yang mengalami kesulitan untuk tetap berpengharapan penuh kepada Kristus yang berbela rasa atas hidupnya di tengah kesulitan yang bagaimanapun. Ada Kristus yang beserta. Tetapi pada saat yang sama, saya juga memohon kepada seluruh umat Kristen yang kehidupannya lebih beruntung dibandingkan yang lain untuk sedia berbagi, bela rasa. Jadi saya mengimbau gereja-gereja
kalau ada panitia Natal, ketimbang merayakan Natal, membeli ini dan itu, baiklah panitia Natal menghimpun dana sebanyak-banyaknya untuk sepenuhnya disalurkan sebagai wujud bela rasa bagi mereka yang kurang beruntung. Banyak sekarang ini akibat pandemi ini orang di PHK. Banyak orang sekarang kehilangan mata pencaharian, banyak orang yang membutuhkan dana lebih besar karena harus membutuhi untuk kesehatan, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Di sini gereja ditantang untuk melantangkan cinta kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu kata narasi Natal kita, maka karena begitu besar kasih Allah kepada hidup kita, memberi kita berkat, memberi kita kecukupan, maka saatnya kita berbagi kepada orang yang kurang mampu. Yang berkekurangan juga bisa berbagi. Berikanlah dari hatimu, bukan dari kekuatan kantongmu, bukan. Berikan dari hatimu. Yang kekurangan pun dia pasti, setiap orang punya kelebihan dalam hal tertentu. Dia bisa membagikan sesuatu dalam hidupnya, entah bentuk kasih sayang, perhatian dan sebagainya. Jadi setiap orang punya kelebihan. Ada orang kelebihan harta, mungkin bukan kelebihan, berkecukupan di harta. Ada orang berkecukupan di hati. Jadi hati yang berkecukupan itu yang paling penting. Jadi tidak membantu dari sisi materi, tapi mungkin dari pikiran, gagasan itu. Pendeta. Kita lanjut segmen berikut, Pak. Baik. Pemirsa, tetaplah bersama Pak Pendeta Gomar Gultom. Tahun ini pesan Natal PGI dan KWI. Mereka menamakannya Immanuel. Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Di tengah pandemi, di tengah masa sulit sekalipun, Allah beserta kita. Immanuel.